Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Utsman bin Affan di Kompleks Ma'had Mumtaz Kuningan, Jawa Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Kembali kita berjumpa dalam kajian rutin. Setiap Jumat sore biasanya diselenggarakan di Masjid Al-Ukhwah Bandung, Masjid Agung Ukhwah. Untuk kali ini kebetulan saya ada safari dakwah ke daerah Kuningan, Majalengka, berakhir di Tasik. Maka sore hari ini kajian rutin tersebut diselenggarakan di sini. Tema yang kita angkat mengenal tauhid. Karena apa? Karena salah satu ayat yang dikutip dalam kitab Tauhid tentang keutamaan tauhid adalah surah An-Nahl 36. Allah berfirman di ayat tersebut, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini yang diutus ke setiap umat ini selalu menyerukan satu kalimat, yaitu wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini selaras dengan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada taghut. Nanti salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah itu taghut. Jauhi sesembahan-sembahan selain Allah. La ilaha illallah. Satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah. Sesembahan selain Allah wajib dijauhi, wajib ditinggalkan, wajib dihindarkan. Dan inilah makna dari walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat satu rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Apa itu arti taghut? Taghut itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang lebay, berlebih-lebihan, melewati batas-batas kewajaran. Seperti
dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11, Allah menyatakan, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah, sesungguhnya lamma taghal ma, ketika air itu togut. Togut itu berasal dari kata togo. Ketika air itu togo, togo itu melewati batas kewajaran, jadi banjir, jadi jadi tsunami. Hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian itu ke atas perahu. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika hujan turun deras, kemudian selain hujan dari langit, semua mata air yang ada di dalam bumi pun pada keluar atas perintah Allah Azza wa Jalla. Faltaqal ma'u, maka bertemulah dua air ini, dua air dari atas dan air dari dalam tanah. Bima'in munhamir. Jadi airnya banjir secara bahasa togo, yang kemudian membentuk kata togut. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah melampaui batas berupa banjir, maka kami bawa kalian ke atas perahu. Jadi secara bahasa togut maknanya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah togut. Jadi makna togut, makna asalnya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Nah, togut ini wajib untuk diingkari, wajib untuk dijauhi. Pertama, karena seruan para rasul yang oleh Allah diutus begitu, ani'budullah wajtanibut tagut, sembah oleh kalian Allah dan jauhi tagut. Ini yang pertama. Yang kedua, menjauhi tagut itu termasuk isi kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan siapa orang yang telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah, orang itu dianggap telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat itu salah satunya kufur kepada tagut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi, lalu Allah menyatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil. Lalu Allah menyatakan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Imam Al-Baghawi menyatakan al-urwatul wuthqa adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Karena itulah maka kufur kepada tagut salah satu di antara rukun dari kalimatut tauhid, dan ini adalah keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar. Adapun
cara mengingkari tagut atau kufur kepada tagut ada beberapa bentuk. Siapa orang yang tidak mengingkari tagut, berarti dia itu belum berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana caranya kufur kepada tagut? Ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, meyakini seluruh penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah adalah batil, keliru, salah, rusak, dan penyembahan atau peribadatan kepada Allah itu wajib dipenuhi oleh dua unsur yang ada dalam diri kita. Kita disebut insan atau manusia ini karena ada dua unsur. Unsur lahir, unsur batin. Unsur jiwa, unsur raga. Unsur fisiknya dan unsur ruhnya. Kita disebut manusia itu karena dua-duanya. Kalau hanya raga tanpa jiwa disebut bangkai. Kalau hanya jiwa tanpa raga disebut ruh. Maka berpadunya ruh dengan jasad, lahir dengan batin, jiwa dengan raga, barulah itu disebut insan atau orang. Ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia tertuju kepada dua-duanya, lahirnya dan batinnya. Maka batinnya juga harus ikut ibadah, apapun bentuk ibadah yang dilakukan. Contoh, sholat. Rata-rata orang yang sholat hanya lahirnya aja ya. Badannya takbir, ngangkat tangan, sedekap, ruku, sujud, berdiri, i'tidal gitu kan. Apakah jiwanya ikut sholat? Ikut hadir, dan sholatnya jiwa ini dalam bentuk menghayati apa yang diucapkan oleh mulut. Rata-rata orang pikirannya, hatinya ketika sholat nggak ikut sholat. Rata-rata pikirannya ingat kepada urusan dunia. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi yang sholat hanya raganya, batinnya tidak. Itu yang oleh Al-Quran disebut sahun. Dan terancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama itu. Kedua, yang dimaksud dengan ibadah batin selain batinnya ikut sholat, juga niat ibadahnya itu hanya ingin meraih apa yang ada di sisi Allah. Seperti pahalanya, ampunannya, rahmatnya, keridhoannya, kasih sayangnya. Itu yang kita inginkan dari ibadah yang kita lakukan. Ada kalanya orang melakukan ibadah yang Allah perintahkan lalu dilaksanakan oleh raganya, oleh badannya. Tapi niat hati ketika melakukan ibadah bukan ingin meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, sanjungannya, pengakuannya, apresiasinya, likes-nya, jempolnya, komennya, kan gitu ya. Berarti jiwanya, hatinya tidak meniatkan ibadah yang dilakukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, batil. Maka terancam fawailul lil musallin juga. Alladzina hum yuraun, riya. Yang sahun dengan yang riya terancam azab. Itu karena baik sahun ataupun riya, dua-duanya adalah bentuk ibadah batin yang bukan kepada Allah,
Yang sahun batinnya tidak ikut ibadah, walaupun badannya ibadah, batinnya ingat keurusan dunia. Kalau dia pedagang ngitung bati, untungnya berapa atau rugi nih. Terus siapa yang berhutang kepada dia? Terus hutang dia kepada orang lain berapa? Dihitung di dalam sholat. Ada yang begitu? Ada mungkin pedagang. Di sini ada pedagang? Ya. Hatinya nggak ikut ibadah, hatinya nggak ikut sholat. Terus ada juga orang ibadah, niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Kenapa kamu rajin saum? Biar karirnya nanjak. Kenapa kamu rajin salawat? Setiap kali lihat mobil bagus disolawatin, biar dapat mobil itu. Ada yang niat begitu? Ada. Sholawat, saum, tahajud, ibadah yang sangat agung. Niatkan untuk sesuatu yang agung, yaitu akhirat. Ini diniatkan untuk meraih dunia. Niatnya bengkok, niatnya keliru, niatnya salah. Semua peribadatan yang diniatkan bukan kepada Allah, yang ditujukan kepada Allah, batil, tertolak. Bukan hanya tertolak tapi juga diazab. Coba orang yang ria tadi, fawailul musallin, salatnya ria, bukan diberikan pahala tapi diazab. Fawailul musallin, salah satunya alladzina hum yuraun. Terus ingat enggak kepada satu hadis yang mengerikan. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis itu, sebelum meriwayatkannya pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Isi hadisnya itu Nabi SAW menyatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3. 3 manusia hebat dengan 3 amal hebat, tapi 3-3-nya masuk neraka. 1 mujahid yang mati syahid. 1 lagi ulama yang kerjanya belajar mengajar baca Quran, belajar mengajar baca Quran. 1 lagi hartawan yang dermawan, tukang nolong orang. Ini kan 3 manusia hebat, tapi masuk neraka. Karena apa? Niatnya ingin dipuji. Karena itulah maka Allah lemparkan ketiga-tiganya ke dalam api neraka. Karena ibadah yang hebat diniatkan bukan untuk Allah. Peribadatan mereka ditujukan untuk meraih keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Batil. Bukan hanya ditolak, tidak diberi pahala, tapi juga diazab. Selain sudah berkorban banyak. Mujahid itu korbannya banyak, pengorbanannya banyak. Harta, nyawa, sampai mati kan? Jadi pengorbanannya banyak, lelah, capek, tidak diberi pahala, diazab. Kata orang Kuningan mah capek gawe, teka pake, barijeng di teke bikin bete. 4 ruginya. Inilah pengingkaran kepada tagut yang pertama, meyakini seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah, aspek lahirnya, aspek batinnya adalah batil. Ini yang pertama. Kedua, membenci dengan hati dan mengecam secara lisan kepada seluruh sesembahan kepada selain Allah dan perbuatan penyembahan kepada selain Allah. Benci. Atau jangankan kepada Allah ya. Sekarang ada warga negara Indonesia. Lahir di Indonesia. Terus diakui oleh negara Indonesia. Setelah dia memiliki skill, kemampuan, dia pindah mengabdi kepada negara lain. Kalau dia TNI,
desertir ya namanya. Gimana, ada sanksi bagi orang yang seperti itu? Adalah. Kita juga mendengar ada warga Indonesia pindah negara dengan mengabdi kepada negara lain. Benci itu, nggak suka. Ini orang nggak tahu diri. Baru kepada sesama makhluk. Bayangkan kalau kepada Allah, dia diciptakan oleh Allah, diberi banyak kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dijamin rezekinya oleh Allah, diberi kesehatan, diberi beragam yang mereka butuhkan selama hidup. Pas menyembah kepada selain Allah, dikasih belum nggak tuh orang? Nyebelin, bingit, pakai bingit. Layak dibenci? Layak dibenci. Benci perbuatannya, benci orang, benci apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla yang kita sebut dengan tagut tersebut. Maka Allah benci kepada mereka, maka wajib kita pun membenci. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kita sebagai manusia yang punya rasa nggak bisa dipisahkan dari cinta dan benci. Tapi supaya cinta dan benci ini bernilai ibadah, landasi karena Allah. Maksud cinta karena Allah adalah mencintai orang, waktu, tempat, amalan atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita cintai, cintai. Contohnya apa? Kalau orang, para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat nabi, sesama muslim diperintahkan untuk kita cintai. Orang tua, anak, saudara wajib kita cintai. Kedua, amal-amal yang wajib kita cintai. Semua ibadah dan amal saleh yang Allah perintahkan wajib kita cintai, wajib kita mencintai. Salat, saum, pengajian dan seterusnya. Ketiga, tempat. Wajib kita mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Yang jelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua masjid tempat-tempat ibadah. Kelimanya, waktu. Ada waktu yang wajib kita cintai, itu waktu-waktu yang utama. Seperti Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Demikian juga benci. Benci karena Allah adalah membenci sesuatu atau orang atau perbuatan yang Allah benci. Seperti orang-orang kafir, orang-orang durhaka, oleh Allah dilaknat, oleh Allah dibenci. Ghadiballahu alaihim, Allah membenci mereka. Wala'anahum, Allah melaknat mereka. Allah membenci mereka, kita juga wajib benci. Jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci. Berarti bukan karena Allah kebencian kita atau kecintaan kita, ya. Terus wajib membenci semua amalan yang Allah benci. Semua amalan yang Allah larang, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Maksiatnya juga beragam, seperti maling, seperti mabuk, judi, zina, riba. Itu semua Allah larang, itu Allah semua benci. Wajib kita membenci semua amalan tadi. Juga termasuk wajib membenci tempat-tempat yang Allah benci. Tempat apa? Ya semua tempat kemaksiatan. Di sana orang berbuat dosa, berbuat maksiat, wajib kita benci, nggak boleh kita datangi. Tempat judi, tempat prostitusi, tempat mabuk dan yang sejenisnya itu dibenci. Wajib juga kita membenci. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Salah satu yang wajib kita benci adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Semua perbuatan menyembah kepada selain Allah, semua orang atau jin yang menyembah kepada selain Allah wajib kita benci karena mereka semua pun dibenci oleh Allah Azza wa Jalla.
Inilah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah terangkan di antara dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa baikumul adawatu wal baghdha hatta abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada contoh bagi kalian, contoh yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan orang-orang beriman itu berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini contoh sikap yang tegas dari Ibrahim dan pengikutnya kepada perbuatan syirik dan kufur. Coba lihat lagi Al-Quran surah Asy-Syu'ara mulai 69 sampai 73. Allah menyatakan, "Watslu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman." Kata Allah, bacakan olehmu kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya itu tukang bikin patung-patung yang disembah. Anaknya Nabi, pemberantas patung dan sembahan lain selain Allah. Diberantas, dihancurkan, bapaknya tukang bikin patung. Bertolak belakang antara ayah dengan anak. Kata Nabi Ibrahim, "Ma ta'budun, apa sih yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Na'budu asnaman." Kami beribadah kepada patung-patung. Fanadhallu laha akifin. Kemudian mereka itu menyatakan bahwa kami ibadah berdiri di hadapan patung-patung ini dalam rangka menyembah. Maka kata Nabi Ibrahim, "Hal yasma'unakum id tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Apakah patung-patung yang kalian sembah itu mendengar ucapan kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Apakah patung-patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian atau memberi madarat? Mereka sendiri nggak bisa jawab. Kalau dijawab, iya ada manfaat. Mana tunjukkan manfaatnya? Nggak bisa tunjukkan. Jangankan memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat untuk diri si patung itu sendiri nggak bisa. Atau menolak madarat dari dirinya aja nggak bisa. Coba patung lagi diam, kita getok kepalanya. Bisa nangis? Bisa membalas? Tidak. Ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan mereka, apa mereka bisa menghindar? Bisa melawan? Kan tidak, hancur. Jangankan itu, kata Allah Azza wa Jalla, apabila si patung lagi begini, disimpan kue tah yang maneh. Ini untuk kamu. Apa dia bisa menggerakkan dan memakannya? Tidak. Datang lalat ngeong trep, hingga di makanannya diambil sama lalat. Bisa mempertahankannya? Tidak. Tidak bisa menolak madarat dari dirinya sendiri, nggak bisa memberi manfaat. Kenapa kalian sembah?
Dan inilah sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada mereka, tegas, tanpa kenal takut dengan risiko nyawa. Apakah sikap Nabi Ibrahim dibiarkan oleh musuh-musuhnya? Enggak. Nabi Ibrahim ditangkap kemudian dihukum. Apa hukumannya? Dibakar. Apinya nyala tidak? Nyala lah, masa enggak nyala. Tapi Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Kenapa? Api makhluk Allah. Tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Allah menyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Api taat. Api juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akibatnya api yang karakter asalnya panas membakar berubah atas perintah Allah yang menciptakannya menjadi dingin dan sejuk kepada Ibrahim. Sehingga ketika api padam, Nabi Ibrahim ngahod-hod. Apa ngahod-hod? Menggigil kedinginan karena api menjadi dingin baginya. Jangan disiapkan minum, jangan ngeganggu, biarkan. Saya enggak haus. Enggak akan minum selama ngaji. Karena itulah maka Nabi Ibrahim memperoleh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah beberapa sikap atau cara orang yang bertauhid kufur kepada tagut. Adapun tokoh-tokoh tagut ada beberapa. Setidaknya ada 5 yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, tokoh tagut yang paling utama dan paling pertama tentu saja iblis laknatullahi alaih. Karena seluruh sesembahan selain Allah, seluruh penyembahan kepada selain Allah itu atas hasutan si iblis ini. Sampai banyak orang yang nyembah iblis juga banyak. Menuhankan iblis juga banyak. Karena itulah maka iblis terlaknat sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 78, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya bagi kamu akan pernah laknatku sampai kepada hari kiamat. Makanya berkata Umar bin Khattab ketika ditanya siapa tagut, beliau menjawab tagut adalah iblis. Ini yang pertama, tokoh tagut yang paling awal. Kedua, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati, yang disembah dan dia ridho disembah. Apalagi nyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi. Kenapa 7 orang Ashabul Kahfi, ke-8 dengan anjingnya lari menyelamatkan diri, Allah selamatkan mereka di Gua Kahfi sampai terkenal menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Kahfi. Surah keberapa? Ke-18. Mereka lari menyelamatkan akidahnya. Raja yang berkuasa memaksa rakyatnya menyembah dirinya. Kalau enggak dihukum, dipenjara. Sampai ketika mereka itu sudah dibangunkan, berapa lama mereka ditidurkan oleh Allah di Gua Kahfi? 309 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di Gua Kahfi selama 309 tahun. Kalau dalam bahasa Arab 309 itu apa bahasa Arabnya? Salasumi'atin wa tis'un, kan gitu ya. 309. Tapi Allah mengungkapnya
Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9 tahun. Lalu para ulama menjelaskan, mungkin maksudnya 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. Wallahu a'lam. Setelah dibangunkan, mereka kemudian saling bertanya, kam labithtum? Berapa lama kalian tidur? Dijawab, labithna yauman aw ba'du yaum. Kita paling tidur sehari atau setengah hari. Terus mereka beralih, lapar nih. Bayangkan 300 tahun itu. Lalu fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal Madinah. Sekarang keluar, utus seorang bawa uang ini, cari makanan yang halal. Terus diwanti-wanti nih, waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Hati-hati kamu, jangan sampai ada seorang pun yang tahu tentang kita, karena buron kan. Tanpa disadari itu sudah berlalu 300 tahun yang rajanya, rakyat semua mati dan jadi legenda mereka itu. Apa kata mereka? Iyajharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka tahu tentang kalian, tentang kita, mereka akan merajam kita atau mengembalikan kita kepada agama mereka. Falan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama. Celaka kita. Disangganya apa? Disangganya raja dan penduduknya itu masih ada, masih berkuasa karena merasa tidurnya hanya sehari atau setengah hari, padahal sudah qaid semua. Nah, para ashabul kahfi tersebut dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini karomah. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, meyakini adanya karomah para aulia, karena dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis yang sahih, teralami oleh para sahabat dan para ulama. Kalau ada yang menuduh kita mah anti karomah, enggak, kita mengakui adanya karomah, cuma benar dan tidak dipamer-pamer. Kan ada orang yang mengklaim punya karomah dipamer-pamer. Uyut saya, kakek saya, turunan. Kalau ke atas bukan turunan apa? Tanjakan. Begini-gini bisa terbang, bisa menembus, macam-macam dalam rangka apa? Agar orang mengaguminya, mengagungkannya. Itu bertolak belakang dengan nilai-nilai tauhid. Jadi ada karomah, ada. Quran menjelaskan, hadis-hadis yang sahih juga menerangkan, para sahabat memiliki, para ulama juga memilikinya, tapi tidak dipamer-pamerkan. Nah, raja di zaman itu taghut. Karena apa? Karena menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bukan hanya ridho, memaksa. Taghut. Jadi taghut kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Adapun kalau orang disembah atau makhluk disembah tapi dia tidak ridho, maka bukan taghut. Ada orang disembah tapi tidak ridho? Banyak. Contohnya beberapa nabi. Ada nabi yang disembah? Siapa? Nabi Isa disembah. Beliau ridho? Pasti tidak ridho. Nabi Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Ridho? Pasti tidak. Nabi Muhammad ada yang menyembahnya? Ada. Kalau saya nggak pinjam kepala atau mata orang, lihat sendiri, orang di Masjid Nabawi tahu bahwa itu adalah kuburan Nabi, langsung sujud. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada. Nyari setiap ke sana, ada yang begitu. Kalau yang berdoa nggak kehitung, berdoanya bukan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah dibelakangi menghadap ke kuburan Nabi.
Saya lewat, mereka ya Rasulullah, ya Habiballah. Berdoanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah. Menyembah bukan? Menyembah dalam bentuk berdoa, beribadah dalam bentuk berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa dia berdoa? Kepada dia ibadah. Kalau berdoa kepada Nabi SAW, meminta kepada beliau, berarti beribadah kepada beliau, dan ini syirik. Nabi ada yang menyembah, ada. Dalam bentuk sujud, ada. Dalam bentuk berdoa kepada beliau, ada. Beliau ridho enggak? Pasti tidak ridho. Bukan taghut. Para malaikat ada yang menyembah? Ada. Ada yang berdoa ke malaikat? Ada. Coba lihat di YouTube. Ya Jibril, turunkan uang. Ada? Ya Mikail, turunkan hujan. Berhentikan hujan. Ada? Berdoa kepada malaikat Mikail. Berarti ibadah kepada mereka. Syirik. Malaikat ridho enggak? Wah, saya disembah. Apa begitu? Enggak. Pasti murka. Malaikat bukan tagut. Para nabi yang disembah bukan tagut. Karena mereka tidak ridho. Jadi yang disembah selain Allah disebut tagut kalau dia ridho disembah. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kullu may yadda'i ilmal ghaib. Setiap orang yang mengklaim ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib itu juga tagut. Contoh siapa yang kayak gini? Dukun, tukang ramal. Tukang ramal itu sotoy terhadap masa depan. Oh besok kamu akan begini, oh minggu depan kamu, oh nanti tahun depan masa depan kamu akan begini. Perkara yang akan datang gaib apa tidak? Gaib. Dia mengklaim mengaku tahu, makanya bisa meramalkan. Dukun. Itu juga tagut. Wajib kita ingkari. Karena satu-satunya yang tahu perkara gaib siapa? Allah. Kemudian Allah memberitahukan sebagian perkara gaib ini kepada para rasul yang diridhoinya. Allah menyatakan dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Nabi SAW sering memberitahukan perkara gaib. Tentang masa yang akan datang, tentang nanti akan keluarnya Dajjal, itu kan Nabi yang memberitahukan. Dan itu perkara gaib, belum terjadi sampai sekarang kan. Beberapa tanda-tanda kiamat yang nanti akan terjadi di zaman Nabi belum ada, tapi nanti ada dan sekarang terbukti. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib diberitahu oleh Allah, selain Nabi tidak. Maka selain Nabi SAW lalu mengklaim mengetahui perkara gaib, maka itu taghut. Allah berfirman dalam An-Naml ayat 65, kata Allah, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad, tak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata beliau, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghad. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma yadri ahadun mata taji'ul matar. Kunci-kunci kegaiban ada 5. Tak ada seorang pun yang tahu kelima hal ini kecuali Allah. Pertama,
tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang terjadi apa yang ada di dalam rahim. Kita boleh punya planning, rencana, agenda untuk besok. Seperti saya sekarang, besok acara saya malam ini ke Majalengka, nginep di sana. Siang ada kajian di sana di sini. Sorenya ada kajian sampai malam. Besoknya lagi hari Ahadnya ke Tasik. Planning, rencana. Apakah yang akan terjadi besok lusa persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Mungkin ada halangan, mungkin. Betapa seringnya kita punya planning, jangankan besok, pagi-pagi kita akan rencana siang begini. Sampai sore sudah ada planning. Sudah mandi, sarapan, pakai sambal, lalapnya jengkol dan pete, habis 3 piring, sambalnya sacuet habis sambil seha. Setelah itu mau berangkat, ternyata mules. Sambal habis 1 coet. Akhirnya sudah mandi, sudah dandan, dibuka lagi ke WC. Setelah dibuang keluar, mules lagi, ternyata mencret wae. Seharian gak kemana-mana, gak bisa jauh dari WC. Semua rencana gagal. Ada yang begitu? Ada. Planning boleh. Tapi jangan dipastikan pasti yang saya rencanakan persis seperti yang akan saya jalani besok, enggak. Jadi pertama, tak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kedua, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim. Dari awal sampai melahirkan, laki atau perempuan, sempurna atau cacat. Bukankah ada USG? USG akurasinya 100% enggak? Enggak. Ada yang tadi USG perempuan, disiapkan kambing 1. Disiapkan namanya Aminah atau Aisyah, brol teh laki-laki. Ada yang begitu? Ada banyak ya. Ketiga, tak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Keempat, tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Keinginan boleh, saya ingin mati di tempat anu, dikuburkan di anu, boleh saja. Setelah mengetahui keutamaan dikuburkan di sana. Ada tempat kuburan yang dianggap utama orang dikuburkan di sana, ada? Di mana? Di Baqi, betul. Di mana Baqi teh? Bukan Baqi Nampan. Di mana Baqi teh? Di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Ada kuburan umum para sahabat banyak, Aisyah, Utsman di sana tuh. Dan sekarang sampai sekarang menjadi pekuburan umum. Salah satu keutamaannya, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad. Dulu di Baqi itu banyak pohon gharqad. Pohon siapa? Yahudi. Karena nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah terbunuh, Yahudinya pengikut si Dajjal ini diburu, semua benda yang dipakai bersembunyi si Dajjal apa? Bicara, ya Muslim, hadal Yahudi warai. Ini Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Semua pohon, tembok, batu, kecuali satu pohon, karena dia pohon Yahudi. Pohon apa? Gharqad. Dulu di Baqi banyak pohon gharqad. Makanya disebut Baqi Gharqad, lalu ditebang habis semua. Ya, ada lagi gharqad sampai sekarang, tapi namanya tetap Baqi Gharqad. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li ahlil Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni seluruh penghuni Baqi Gharqad.
Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud penghuni Baqi Gharqad yang akan kena doa Nabi itu adalah penghuni di saat Nabi berdoa begitu. Yaitu para sahabat yang dikuburkan di sana. Nabi berdoa atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama, tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena doa ini akan dapat ampunan. Ya Allah, ampuni semua penghuni Baqi Gharqad. Makanya ada sebagian yang menganggap utama dikuburkan di sana. Kena dengan doa Nabi SAW. Maka ada orang berangan-angan, saya ingin dikuburkan di sana, mati di Madinah, kemudian disolatkan oleh jutaan jamaah. Bayangkan, disolatkannya di Masjid Nabawi, pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Dikuburkan di Baqi Gharqad, Masya Allah. Tapi kalau matinya di Madinah tapi tidak disolatkan di Masjid Nabawi, tidak dikuburkan di Baqi Gharqad, ngapain? Nggak ada keutamaannya. Jadi yang dimaksud adalah dikuburkan di sana. Nah, jadi orang bisa berkeinginan mati dikuburkan di mana, tapi kenyataannya belum tentu ya. Ada orang yang sudah pesan kapling kuburan, ada tuh. Harganya ada yang jutaan tuh. Padahal ukurannya sama ya. Lubangnya kalau yang jutaan apa 10 kali 20 meter? Enggak, tetap aja 2 kali 1. Kedalamannya paling 1,5 atau 2 meter gitu ya. Apa yang bikin mahal? Wallahu a'lam. Entah ada AC gitu di dalamnya. Ada AC, ada wifi. Ada yang sudah pesan kapling. Terlarang? Enggak terlarang. Boleh saya. Tapi belum pasti kita dikuburkan di sana. Karena belum pasti kita mati dekat di tempat itu ya. Jadi tidak ada orang yang mengetahui 5 perkara tadi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu yang disebut dengan perkara-perkara gaib. Itulah poin yang ketiga. Keempat, tagut adalah orang yang menyuruh orang lain menyembah dirinya walaupun dia tidak disembah, itu tagut. Asal menyuruh, ayo sembah saya, sembah. Tagut itu. Walaupun tidak ada yang menyembah, nggak laku. Ajakannya nggak laku. Itu poin yang keempat. Dan poin terakhir yang kelima, afan waktunya terbatas. Semua orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu pun disebut dengan tagut. Yang berhukum kepada hukum manusia. Lalu para ulama merinci, apakah semua orang yang menetapkan hukum bukan dengan hukum Allah kafir sebagaimana ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Apakah ayat itu cuma satu? Ternyata tidak, ada 3 ayat. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, pertama dia kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Kalimat awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Kalimat terakhirnya beda, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. 3-tiganya ada dalam surah Al-Maidah. Jadi yang benar teh atuh, yang tidak menghukum dengan hukum Allah teh kafir, fasik atau zalim, mana yang benar? 3-tiganya benar. Kok beda antara kafir, zalim dan fasik? Dirinci oleh para ulama. Pertama, siapa yang menghukum dengan hukum manusia? Dengan keyakinan hukum Allah nggak bagus, nggak sesuai zaman, nggak sesuai dengan keadaan, buruklah gitu ya. Yang lebih baik hukum manusia, maka dia kafir, keluar murtad dari Islam. Yang kedua,
Ada orang yang beranggapan bahwa hukum manusia itu jelek. Yang bagus hukum Allah. Tapi dia meraih keuntungan dengan menerapkan hukum manusia. Kalau hukum Allah yang diterapkan rugi dia. Maka dia pilih hukum manusia dengan keyakinan saya dosa. Karena tidak memberlakukan hukum Allah. Kalau hukum Allah yang diterapkan saya nggak dapat untung apa-apa. Kalau hukum manusia yang diterapkan saya untung. Tapi saya dosa, haram ini. Orang ini persis seperti orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat, sama dengan maling, sama dengan penjudi, pemabuk, pezina. Coba maling, pemabuk, pezina, penjudi, tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada kesenangan, ada keuntungan di sana. Orang yang berzina, mabuk, berjudi, maling dengan meyakini keharamannya dan dia merasa berdosa, tapi karena kesenangan dunia dia lakukan, dia kafir apa tidak? Tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ahli maksiat. Makanya para ulama tidak ada yang mengkafirkan para penjudi, para pemabuk, para maling, para pezina, enggak. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wajib tobat, tidak harus bersyahadat lagi. Ini yang kedua, sama dengan tadi, menerapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik. Hukum manusia enggak baik, tapi saya ada untung. Dan saya merasa berdosa, maka itu yang disebut dengan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Adapun kalau orang meyakini hukum Allah terbaik, hukum manusia enggak ada yang bagus. Tapi karena kondisi, karena situasi, karena kemaslahatan, tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Akhirnya yang dia pakai hukum manusia bertahap, mau diperbaiki gitu. Dia punya wewenang, punya kekuasaan. Tapi kalau langsung diterapkan hukum Allah bisa berontak rakyatnya, bisa menimbulkan kekacauan. Ini lebih berbahaya. Hukum Allahnya belum tentu tegak, kekacauannya nyata. Akhirnya dia perlahan-lahan. Dengan keyakinan ini hukum manusia enggak bagus, yang terbagus hukum Allah. Dia tidak berdosa, apalagi kufur. Ada enggak orang seperti ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkuasa, muslim, tapi tidak menerapkan hukum Allah? Ada? Ada, yaitu Raja Najasyi, Kaisar Najasyi di Habsyi. Dia muslim, tapi menyembunyikan keislamannya, kecuali orang-orang terdekat. Rakyat nggak tahu, negara-negara tetangga nggak tahu dia menyembunyikan keislamannya, sholat sembunyi-sembunyi, saum sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau orang tahu kacau. Mati dalam keadaan demikian. Nabi masih hidup. Dan diberitahu oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Kata beliau, matal yauma akhukumus soleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Disebut orang soleh. Dia raja, muslim. Tapi menyembunyikan keislamannya dan tidak menerapkan hukum Islam dalam kerajaannya. Oleh Nabi disebut hamba yang soleh. Saudara kalian yang soleh, lalu disolatkan secara gaib. Nabi tidak menyatakan dia kufur karena tidak memberlakukan hukum Allah. Lalu dia kutip ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Enggak. Kenapa? Walaupun beliau berkuasa, tapi tidak menerapkan hukum Allah demi kemaslahatan karena kondisi tidak memungkinkan, beliau tidak berdosa apalagi kufur. Oleh Nabi SAW dianggap sebagai hamba yang soleh, maka beliau bukan tauhid.
Jadi yang dimaksud dengan tagut adalah semua hakim, semua orang yang punya wewenang, punya kekuasaan menghukum dengan hukum Allah tanpa ada halangan dan dia ridho dengan itu, kemudian menerapkan hukum manusia dan dia menganggap hukum manusia itu terbaik, dialah juga yang disebut dengan tagut. Inilah 5 tokoh tagut yang dijelaskan oleh para ulama. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Untuk penduduk Kuningan ini silakan disimak di radio atau TV Roja di setiap hari Jumat sore ba'da asar sampai menjelang maghrib ya. Mohon maaf, pertanyaan untuk hari Jumat sore ini dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV yang akan dipandu oleh host kita Al-Akh Al-Karim yaitu Abu Lukman. Silakan Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.